Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membuat video pembelajaran akidah akhlak kelas 11 materi Qadariyah dan Jabariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga pada sehat semua ya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, karena berdoa sudah selesai, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian untuk memenuhi kehadirannya ya. Apakah hadir atau tidak? Andi, Anda, Risma, Fuji. Oke, karena kehadiran sudah Ibu cek. Nah, selanjutnya Ibu akan memberitahu kalian bahwasanya Ibu hari ini akan mengajar materi tentang aliran Qadariyah dan Jabariyah. Baiklah, sebelum lanjut ke pembelajarannya, biasakan terlebih dahulu kita bertadarus. Oke, ambil Qur'annya dan buka. Sekarang kita bertadarus surat Al-Buruj sampai Al-Mutaffifin ya. Jadi buka. Baiklah, hari ini kita akan belajar aliran Qadariyah dan Jabariyah. Aliran Qadariyah dan Jabariyah. Apakah ada yang sudah tahu apa itu aliran Jabariyah dan Qadariyah? Nah, sekarang Ibu akan menampilkan PPT-nya. Jadi kalian mengamati dan mendengarkan ya apa yang Ibu jelaskan terkait aliran Qadariyah dan Jabariyah. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sejarah aliran Jabariyah. Nah, aliran ini muncul dari sikap yang skeptis terhadap situasi politik pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, perasaan tidak berdaya itu kemudian dirumuskan dalam pemikiran teologi bahwa semua perbuatan manusia merupakan wujud kehendak Allah. Doktrin teologi yang demikian itu sangat menguntungkan Muawiyah bin Abi Sufyan saat itu sedang memegang kekuasaan, sehingga pemikiran keagamaan ini dipolitisasi oleh Muawiyah untuk melegitimasi aksi politiknya. Paham Jabariyah ini pertama kali dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham. Nah, yang selanjutnya dikembangkan oleh Jahm bin Safwan tahun 131 Hijriah. Oleh sebab itu, aliran ini sering juga disebut aliran Jahamiyah. Selanjutnya, apa sih aliran Jabariyah? Nah, aliran Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadarnya Allah. Maksudnya, setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tapi diciptakan oleh Tuhan dan dengan kehendaknya. Manusia tidak mempunyai kebebasan dalam perbuatan. Manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Apa dasar ajaran Jabariyah? Nah, dasar pemahaman pada aliran Jabariyah ini dijelaskan Al-Quran di antara Quran surat Asy-Syafa'at ayat 96 dan Quran surat Al-Insan ayat 30. Nah, Quran surat Asy-Syafa'at ayat 96 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun. Yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Quran surat Asy-Syafa'at ayat 96. Doktrin aliran Jabariyah. Nah, terbagi menjadi dua. Pertama, aliran ekstrem. Kedua, aliran moderat.
Aliran ekstrim mengatakan bahwa manusia lemah, tidak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan, tidak mempunyai kehendak dan kemauan bebas sebagaimana dimiliki oleh paham Qadariyah. Sedangkan aliran moderat menyatakan bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia tidak mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Menurut aliran Jabariyah moderat, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerak dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah dari Allah semesta. Sehingga aliran ini dikatakan fatalism atau predestination. Meskipun demikian, manusia tetap mendapatkan pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu sejarah aliran Qadariyah. Nah, persoalan politik adalah latar belakang utama yang memicu munculnya aliran Qadariyah. Sebagaimana diketahui bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan sangat gencar mendelegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bahkan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, Muawiyah menggunakan berbagai cara untuk melemahkan pengaruh keluarga Ali bin Abi Thalib. Para ulama yang saleh banyak yang tidak setuju dengan yang gaya politik Muawiyah, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk menutupi kesalahan itu, mereka mengembangkan doktrin bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Paham teologi ini dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk melanggengkan kekuasaannya. Dalam suasana ini muncul Ma'bad al-Juhaini tahun 80 Hijriah dan Ghaliyat ad-Dimisi dan melontarkan kritik kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan mengembangkan teologi yang kemudian dikenal dengan paham Qadariyah. Selanjutnya, pengertian aliran Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu qada yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun cara terminologi adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang dijadikan dasar paham Qadariyah seperti Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Doktrin aliran Qadariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menghancurkan kezaliman. Manusia diberi daya oleh Allah dan kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan sehingga dinamakan aliran free will. Manusia juga diberi kebebasan untuk memilih antara melakukan suatu kebaikan dan keburukan, dan mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kelak di akhirat. Baiklah, selanjutnya yaitu 4 pokok ajaran Qadariyah. Yang pertama, orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir dan bukanlah mukmin, tapi fasik, dan orang fasik itu masuk neraka secara kekal. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusialah yang menciptakannya. Dan karena itulah maka manusia akan menerima pembalasan baik surga atas segala amal baiknya dan menerima balasan buruk neraka atas segala amal perbuatannya yang salah dan dosa karena itu pula. Nah, maka Allah berhak diberi atau disebut adil. Kaum Qadariyah mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa atau satu. Dalam hati bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat azali seperti ilmu, qudrat, hayat, mendengar, dan melihat yang bukan dengan zatnya sendiri. Menurut mereka, Allah Subhanahu wa taala
itu mengetahui, berkuasa, hidup, mendengar dan melihat dengan zatnya sendiri. Nah, yang keempat, kaum Qadariyah berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun Allah tidak menurunkan agama, sebab katanya segala sesuatu ada yang memiliki sifat yang menyebabkan baik atau buruk. Baiklah anak-anak, materi hari ini terkait Qadariyah dan Jabariyah sudah selesai Ibu paparkan, dan juga Ibu menjelaskan di PPT juga. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kalian terkait materi Qadariyah dan Jabariyah. Nah, oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama bahwasanya aliran Jabariyah itu yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Tuhan. Nah, sedangkan aliran Qadariyah mengatakan bahwa segala sesuatu atas kehendak diri kita sendiri. Nah, itu perbedaannya ya, yang lebih spesifiknya. Nah, oke. Karena kesimpulan sekarang sudah menunjukkan waktunya selesai pembelajaran. Nah, alangkah baiknya kita sebelum selesai pembelajaran hari ini, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.